hampir saja akan menembak Maxime. Tiba-tiba terdengar suara tembakan bersamaan dengan sebuah peluru melesat melukai lengannya, sehingga pistol yang berada dalam genggamannya terlempar jauh ke lantai. Dur! Terlihat Boy yang sedang berdiri di belakang Alvin. Pria itu menurunkan pistolnya setelah berhasil menembak Alvin. Dia memang seorang asisten yang sangat terlatih. Karena selain menjadi asisten, dia juga pemimpin tim keamanan di keluarga Kaano. Arregehah, Alvin pun meringis kesakitan sambil memegang lengannya yang terluka. Ternyata sebelum Maxime menemui Alvin, dia menyuruh Boy untuk menghubungi polisi. Sehingga kini terdengar suara sirene mobil polisi yang sedang mendekat ke arah gedung. Sedangkan Boy telah tiba di gedung terlebih dahulu. Wiu, wiu. Wiu, Sid. Alvin pun mengumpat. Dia tidak akan membiarkan dirinya ditangkap oleh polisi. Sehingga dia segera berlari, dia ingin melarikan diri dari gedung tersebut sambil terus memegang lengannya yang terluka. Maxime tidak akan pernah membiarkan Alvin pergi begitu saja. Pria itu harus mendapatkan ganjaran atas semua kejahatan yang telah dia lakukan. Sehingga Maxime segera mengejar Alvin. Dor! Kini Boy melepaskan tembakan ke arah kaki Alvin. Seketika Alvin berhenti berlari. Pria itu pun meraung-raung kesakitan. Kini bukan hanya lengannya saja yang terluka, tapi kakinya juga. Arregehah! Arregehah! Penderitaan Alvin semakin bertambah ketika Maxime yang sedang berlari ke arahnya, dia menendang perut Alvin. Daf! Bangsat! Tubuh Alvin terhuyung kemudian terjengkang ke lantai. Dia tidak bisa melawan ketika Maxime terus melayangkan pukulan secara bertubi-tubi ke wajahnya. Ini hukuman untukmu karena sudah membunuh ayah dan ibuku. Baf! Ini hukuman untukmu karena sudah membunuh ayahnya Rahel. Baf! Ini hukuman untukmu karena sudah membunuh Elsa. Baf! Dan ini adalah hukuman untukmu karena sudah membuat aku hampir saja kehilangan Rahel. Baf! Kamu pantas mati, brengsek. Baf! 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 Alvin merasakan dirinya sudah tidak berdaya. Pria itu terbatuk-batuk dan mulutnya mengeluarkan darah. Bahkan wajahnya telah banyak luka lebam dan berdarah. Boy segera meletakkan pistol ke holster pinggangnya. Kemudian dia bergegas berlari menghampiri Maxime yang sedang menghajar Alvin secara membabi buta. Tuan, berhenti. Tuan. Boy segera menahan tangan Maxime yang sedang memukuli wajah Alvin. Maxime hampir saja kelepasan. Dia tidak boleh menjadi seorang pembunuh. Sehingga dia terpaksa harus berhenti menghajar Alvin. Walaupun sebenarnya dia masih belum puas melihat keadaan Alvin yang sudah tidak berdaya. Tak lama kemudian polisi pun datang, mereka segera memborgol tangan Alvin. Saudara Alvin, Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Tuan Jeremy, Nyonya Erika, Pak Bagas, dan Elsa. Alvin nampak pasrah ketika kedua tangannya diborgol oleh polisi. Kemudian pandangannya tertuju kepada Elsa yang sudah tidak bernyawa lagi. Membuat pria itu teringat ketika pertama kali dia mengenal Elsa. Dulu mereka berkenalan ketika Alvin pernah menolong Elsa yang menjadi korban penjambretan. Tak lama kemudian mereka pun berpacaran. Awalnya mereka berpacaran seperti sepasang kekasih pada umumnya. Saling mencintai satu sama lain. Tapi setelah ayahnya Alvin meninggal karena bunuh diri, akhirnya Alvin memanfaatkan ketulusan Elsa untuk mendekati Maxime. Sepasang kekasih yang awalnya saling mencintai, keduanya malah sama-sama terjebak dengan permainan mereka sendiri. Elsa beneran jatuh cinta kepada Maxime. Bahkan Alvin yang hanya ingin mendekati Rahel untuk menebus rasa bersalahnya, dia pun malah jatuh cinta kepada gadis itu. Bahkan kini Elsa harus mati di tangannya. Arregehah, Elsa. Maafkan aku.
Aregehah, Elsa. Alvin yang tubuhnya sedang diseret oleh polisi, pria itu menangis histeris sambil memanggil nama sang kekasih. Seandainya dulu Alvin tidak menyalahkan siapapun atas kematian ayahnya. Ayahnya meninggal memang karena bunuh diri, tidak bisa menerima kenyataan bahwa perusahaan hancur dan sangat merasa frustasi karena terlilit hutang. Mungkin ayah dan ibu Maxime masih hidup sampai sekarang, dan mungkin Rahel pun tidak akan kehilangan ayahnya. Dan mungkin juga Elsa tidak akan mati. Bahkan mungkin sampai sekarang mereka akan menjadi sepasang kekasih yang saling menguatkan dan saling mencintai. Tapi rupanya mereka telah memilih cara yang salah. Sehingga yang tersisa kini hanyalah penyesalan. Wiu, wiu, wiu. Terdengar suara sirene ambulan memecah keheningan malam. Rupanya terdapat 2 buah mobil ambulan yang sudah standby di sana. Sedangkan Alvin sudah dibawa pergi oleh polisi sebelum Rahel datang. Rahel yang sedang berlari menuju gedung Alaska, gadis itu nampak tertegun ketika dia melihat ada beberapa orang petugas medis yang sedang membawa 1 buah tandu dengan di atasnya ada seseorang yang sudah tidak bernyawa lagi, sehingga tubuhnya ditutupi dengan kain berwarna putih. Bahkan kain tersebut terlihat ada banyak noda darah. Siapa yang meninggal? Tanya Rahel dengan mata berkaca-kaca. Dia sangat takut sekali terjadi sesuatu kepada Maxime. Begitu pula dengan Alexa, sehingga kedua gadis itu segera berjalan mendekati tandu. Kemudian dengan perasaan deg-degan Alexa segera membuka kain putih yang menutupi orang yang sudah meninggal itu. Begitu terkejutnya mereka ketika mereka melihat wajah orang yang sudah meninggal itu dengan jelas. Rupanya orang yang meninggal adalah Elsa. Dia kan mantannya Maxime. Bisik Alexa sambil mengerutkan keningnya. Rahel nampak mematung. Walaupun dia sempat dibuat kesal dengan sikap Elsa ketika wanita itu datang ke mansion, tapi tetap saja dia ikut merasa sedih melihat Elsa harus meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan seperti itu. Membuat pikiran Rahel menjadi kacau. Dia sangat yakin pasti Alvin yang melakukannya. Sehingga dia sangat mencemaskan Maxime, takut terjadi sesuatu kepada Maxime. Alvin adalah pria yang sangat berbahaya. Rahel pun segera berlari ke dalam gedung untuk mencari keberadaan Maxime. Gadis itu sama sekali tidak mempedulikan rasa sakit di kepalanya, padahal dia belum sembuh total, dengan perban yang masih menempel pada dahinya. Rahel tidak akan bisa tenang sebelum dia harus memastikan Maxime baik-baik saja. Rahel pun menghentikan langkahnya ketika dia melihat Maxime yang sedang berjalan bersama dengan Boy. Gadis itu sangat bernafas lega ketika dia melihat keadaan Maxime yang baik-baik saja. Walaupun sebenarnya lengan Maxime terluka karena terkena sayatan pisau yang dilakukan oleh Alvin. Beruntung Maxime sudah membalutnya dengan sobekan kain, agar tidak mengalami pendarahan. Om. Rahel segera berlari sekencang mungkin ke arah Maxime. Dia menubruk dada bidang pria itu sambil menangis. Syukurlah Om baik-baik saja. Walaupun kamu sering membuat aku kesal dan sikapmu sangat menyebalkan. Tapi aku tidak ingin kehilangan orang sepertimu. Rahel berkata sambil menangis terisak-isak. Maxime hanya tersenyum samar. Dia pun segera membalas pelukan Rahel. Memeluk gadis itu dengan erat. Tentu saja Maxime sangat merasa bahagia, karena dia masih diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Mulai sekarang dia akan selalu menunjukkan rasa cintanya kepada Rahel. Dia benar-benar sangat mencintai gadis itu. Dan dia juga tidak akan melupakan pengorbanan yang dilakukan oleh Elsa kepadanya. Dia akan mengurus pemakaman Elsa dengan sebaik-baiknya. Boy menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sepertinya dia sedang dianggap nyamuk oleh sepasang makhluk yang sedang bucin itu. Sehingga Boy memilih untuk keluar dari gedung.
Setelah berada di luar gedung, Boy melihat Alexa yang sedang berdiri di dekat ambulan. Boy ingin berjalan mendekatinya, tapi dia tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika dia melihat ada seorang pria yang sedang berjalan mendekati Alexa. Jika melihat dari penampilannya, pria tersebut bukan orang sembarangan. Pastinya berasal dari keluarga kaya raya.